ini Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lain bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salam semoga senantiasa teraturkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, lebih khusus kita yang oleh Allah diperjalankannya kita di masjid ini. Semoga langkah kecil kita pada sore hari ini menjadikan wasilah kesebar bagi kita semuanya untuk senantiasa mendapatkan syafaat baginda beliau di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat Allah dicurahkan pada kita sore hari ini, kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Kanjeng Nabi ketika ada suatu perkumpulan yang di situ ada zikrullah dan disampaikan dengan ayat Allah berilmu Allah, maka itulah taman-taman surga, maka disinilah. Semoga surga di dunia ini besok roh kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam Jannatul Ma'in. Allahumma amin. Semoga Bapak Ibu sekalian sore hari ini menjadikan kita faham dan difahamkan oleh Allah. Insya Allah akan kita sampaikan bagaimana proses puasa dari nafsu amarah sampai menuju nafsu mutmainnah. Semoga Allah memaafkan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum Allah menciptakan di hadis Rasulullah ini, Allah menulis dalam suatu kitab, di situ tertulis rahmatku melebihi dari murkaku. Dan tulisan itu ditempatkan oleh Allah di atas Allah. Maka dengan rahmat Allah itulah sebelum ciptaan manusia kita sudah oleh Allah nafs kita di dalam surat Al-A'raf 172 itu sudah disyahkan oleh Allah. Wa asyhadu ma anfusi malastu bi rabbikum qalu pada saya. Nafs kita disumpah oleh Allah, maukah engkau menjadikan aku sebagai Rabb, Allah sebagai Rububiyah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang bikin sedih, yang menyenangkan, yang mengatur kehidupan kita. Kita selalu menjawab pada sahih ya Allah. Ini karena rahmat Allah. Maka kita diberi bekal nafs kita itu sudah mengetahui tauhid rububiyah Allah sebagai Rabbnya. Kemudian Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, wa iqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsal. Di saat Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jasad yang manusia itu oleh Allah ada bakalannya. Bakalan itu apa sih? Sing nyetak ini terus nomor sini bahan awal itu dari tanah. Maka segala sesuatu makhluk yang Allah pakai bahan itu dengan kun fayakun, maka ada bentuknya. Malaikat karena dari nur ada bentuknya, jin dari api juga ada bentuknya. Walaupun tidak dikasih jasad dia atau kalau kita yang rohib, tetapi kemudian proses yang kedua oleh manusia ini ada hembusan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ada dari kun fayakunnya Allah, yang kedua dengan wanafahtu itu dihembuskan. Nah manusia oleh Allah jasadnya disempurnakan dulu. Di hadis arba'in nomor 4 cinta, satu itu cinta. Di dalam sarkoma ada nur, di dalam nur ada sir, di dalam sir itu ada Allah. Itu Abu Dawud hadis qudsi. Nanti malam saya jelaskan tentang sir itu ada satu jam. Sir tak ada, itu jelaskan tentang sir Allah. Kembali Pak kita jelaskan. Maka saat ditiupkan itu ada fase saat ditiupkannya roh ke dalam jasad manusia. Maka Kanjeng Nabi bersabda, kalau kalian melakukan cara resmi besok jimat, besok lagi sini. Cara resmi itu bosok halus, bapak besok itu berdoa. Doanya berdoa. Allahumma jadumi syaitana wa jadumi syaitana wa rezekana. Ini saya serius ini. Waktu banyak ya kita paham doa Allah jadumi syaitana. Kita mohon kepada Allah jangan sampai setan itu. Maaf rezekana yang Allah akan berikan rezeki itu jangan sampai itu. Karena saat waktu itu ada fase orang yang melakukan tidak berdoa maka
fase diturunkannya itu pasti diganggu oleh setan, sehingga mengurangi kemurnian roh itu sendiri. Kan wahyu Allah, Al-Quran turun ke Allah kan dijaga oleh para malaikat. Jangan sampai itu diganggu oleh iblis, karena iblis itu tidak mau manusia itu dapat jalan tetap diganggu. Nah, doa itu membentengi itu. Jadi kalau di sana lain kalau tidak berdoa, itu ikut campur, itu bukan ikut campurnya itu bukan, tapi saat posisi waktu itu. Itu insya Allah ini pelajaran. Maka bagi teman-teman yang mau melakukan itu ya berdoa, karena itu jadi benteng. Doa itu benteng. Saat mau diperintah itu. Lanjut Pak. Maka setelah kemudian Allah bersumpah, setelah roh Allah ditiupkan ke dalam jasad manusia, masih semula lagi dengan nafs tadi itu yang terinsyafkan oleh Allah. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku bersumpah demi nafs yang telah kusempurnakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan, sungguh aku ilhamkan. Ilham itu ada nafsu iman. Ilham itu ilmu yang tidak usah kita belajar, pasti langsung diturunkan oleh Allah. Itu ilham. Kayak kita gerak refleks. Gerak refleks itu sesuatu yang membahayakan diri kita, pasti kita menjauh, pasti kita langsung lepas. Jadi kalau ibu goreng, dia betul semoga nyekel wajan gitu, karena ganti goreng liani panas, langsung dilepas, langsung dilepas. Ya, begitu mudah langsung dilepas. Yang ilham kayak gitu, kita tidak usah belajar, langsung. Tinggal nanti kebersihan jiwa dan itu ilham. Fujur dan takwa. Mengapa Allah mendahulukan fujur? Fujur itu potensi manusia untuk berbuat maksiat, jauh dari Allah. Takwa insya Allah pahami, mendekat mahabbatullah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri, di dalam hadis At-Tirmidzi juga ya, manusia itu pasti salah. Rasulullah bersabda, manusia itu pasti salah. Berarti arti itu kalau manusia mesti dua salah, dua aib. Rasulullah yakin sih kamu ini benar-benar ini salah, termasuk kemarin ini benar-benar salah yang terkait. Maka ditutup oleh Allah karena rahmat Allah. Tak tutup fisik aibmu, tak tutup fisik salahmu, karena nanti Allah masih ngasih kesempatan kita bertobat. Maka yang kamu karena rahmat Allah itulah saat disuruh pertama kali ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang kamu ini orang yang jarang ke masjid pun karena hafunya tidak oleh Allah, karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba yang telah ditiupkan roh dan ditancapkan iman di dalam dadanya, diperjalankan pada masjid. Ini terus betul. Sing jarang masjid itu dari masjid Ramadan pertama. Gitu, karena itu rahmat Allah. Maka ini sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang oleh Allah bisa jadi kadang malu di masjid. Inilah kesempatan orang kasih rahmat. Aku diperjalankan di masjid, ada getaran, dan itu tidak usah ada rasa malu, tidak usah rasa itu. Bahkan di luar Ramadan kadang masih wah lu rapiin aja jarang ke masjid. Tapi begitu Ramadan ada rasa itu enggak. Itu nikmat yang Allah berikan. Begitu kita mensyukur nikmat, nangis syakartum lazim. Karena kemudian mundur, maka akan ditambah terus nikmat-nikmat itu oleh Allah. Maka bersyukurlah saat kita ini sudah diperjalankan oleh Allah. Sudah berarti kita dipilih oleh Allah. Karena saat kita disuruh oleh Allah hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Halo? Mendengar adzan hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Berarti cari diri kita enggak? Untuk datang ke masjid cari diri kita enggak? Dan diri kita, padahal kalau lakukan kita kata ini belum, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Berarti saking situ, saking Allah Pak, karena hati kita digetarkan oleh Allah. Lu tak getar kayak hatimu, lah kita diperjalankan, diperjalankan ke masjid itu yang memperjalankan Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak bisa, gitu. Kayak isi godaan sedikit teman. Babaran karena guru itu merasa itu saya itu lompat saya ini rasa rasa kecewa nanti rasa bosan ini bahkan padahal sekarang ada YouTube coba beli kan nanti
Sekali lagi, la haula wala quwwata illa billah. Maka ini sudah bagian dari ilham Allah. Orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah bersangka lurus, maka pertahankan, syukuri, maka akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Karena kadang yang kamu temui dan kita memahami dengan ini. Kadang orang berbuat maksiat. Mengapa dia mengulang kembali berbuat maksiat? Karena dia bisa menikmati. Tetapi justru kadang kita yang beriman oleh Allah, bisa kita melakukan ibadah, kita belum bisa menikmati ibadah itu, sehingga berpada kerinduan untuk melakukan mengulang dan mengulang. Ya, jadi kalau kita bicara tentang nikmat ibadah kepada Allah, kalau tidak ibadah itu hanya rutinitas, ya, seperti itu terus menerus. Maka insya Allah kita jelaskan dan kita tambah-tambah. Semoga Allah memberikan kemampuan. Maka orang dalam proses kehidupan itu belajar dari kesalahan atau belajar dari kebenaran? Kesalahan. Maka fujur dulu. Maka hadis tadi itu dilanjutkan dengan Nabi, sebaik-baik manusia itu dia berbuat salah tetapi dia mau bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatawwibin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat, berarti orang yang salah. Jadi Allah itu mencintai orang yang salah dulu. Dia gelap bertobat, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Maka tadi itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan beruntung orang yang senantiasa mewakilinya. Itu ya. Maka begitu sudah disempurnakan tadi jasad dia dan roh disatukan, nafsu sudah disatu oleh Allah, dimasukkan ke dalam jasad manusia juga. Allahu akhrajakum min butuni ummatin la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal basyara wal fu'ada la'alakum tashkurun. Anak tersebut. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibunda. Ya. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak bisa apa-apa. Bu, kalau dia melahirkan anak itu sinten, Bu? Sinten, Pak? Ibu. Wallahu ma'akum, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu dialah Allah yang telah melahirkan. Berarti sinten? Allah ini bro dari tanggal 17 gitu, tanggal 17 jam 17 ya tahun 2024 sakit betul. Terus berarti sing ketahui sinten? Halo, Bu. Sing laki-laki bayi sinten? Terus ibu. Guru talan ibu gitu ya. Sing ketahui sinten? Allah. Biar kita sadar. Karena kalau kita hanya yang lamun dalam hayat dunia, bermakna gofil, kalau hanya dunia dari sisi doa fisik, kita nanti urusan akhirat sering kita lupakan. Maka yang bicara itu harus sudah perhatian. Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Enggak bisa. Moga nanti kita belajar dari bayi. Bayi oleh Allah, ulmatul ala fitrah, dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Maka rahmat Allah tercurah kepada sang bayi yang lain, kata alam manusia yang tidak bisa apa. Maka sekitarnya pasti begitu lihat bayi ada kasih sayangnya enggak? Sayang betul bayi. Bapak ini orang benar orang enak, gitu nih hidup bayi anak ini sayang betul. Sayang, lari kalau bapak jangan jelenan mengusahanya kan begitu. Tapi begitu anaknya enggak. Bayi karena tidak bisa apa dalam keadaan fitrah itu fitrahnya saja itu sudah membawakan rahmat bagi sekitar, pasti semuanya sayang. Padahal kita sering saat bodoh di mugo-mugo bayi koyo bayi sing lagi lahir. Nanti ya Pak Dekan itu sing bayi koyo bayi lain itu fisiknya apa jiwanya? Lalu fisiknya menjadi wakil dan masa ketahuan tadi kan jiwanya. Kita Pak, kalau sesama ini tadi itu dari betul oleh Allah karena taubat dan terima Allah bagi sing lagi lahir itu di sisi Allah bagi sing lagi lahir kalian yang sepuh itu derajatnya tinggi. Halo, tinggi Pak. Lu satu tekan tekon baik terus tinggi Bu. Bayi itu Pak. Dari nganti salah.
Padahal orang tua kalau kembali fitrah tahu salah belum tobat. Berbudi salah tobat. Ya, curang aja dhewe, Pak. Kalau padahal bayi itu kita pasti salah. Kalau orang yang sudah melakukan kesalahan dan dewasa itu punya amal, maka bayi itu kalau mati belum balik, ya, itu semua ahli tafsir sama masuk surga, ada jadi cinti, ada jadi pembantu, tetapi yang menjadi perbedaan khilafiyah itu saat anak dari orang bukan beriman kepada Allah itu masih menunggu rahmat dari Allah, karena hadis Rasulullah mengikuti wong wani dijadikan baju, nah karena orang tuanya itu agak khilaf sedikit, ada yang langsung surga, tapi ada juga enggak menunggu rahmat Allah dulu, itu baru masuk surga. Maka orang yang dewasa kembali fitrah itu Allah di dalam hadis kursinya itu mendikau di saat Allah itu menyayangi seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku menyayangi dia, maka sayangilah dia. Maka Jibril menyayangi apa yang disampaikan oleh Allah dan memanggil seluruh penduduk langit. Semua malaikat yang mengemban al-arsy pun dipanggil oleh malaikat Jibril. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh alam semesta bisa mencintai dia. Gambar pun wong yang jin perbuatannya apik, tentu di papan, tentu di panggilan diterima betul. Diterima dengan saya enggak? Saya wis berapia gitu, wong wis semana supir romo tentu ditampil segitu, wah nyanyi wae terus ditampil. Ini orang berbuat jahat sebaliknya. Apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah juga berfirman kepada malaikat Jibril, aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril juga memanggil penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka wong elek itu di mana tempat itu hanya boleh. Terus kotoran itu pasti disingkirkan. Terus Gun masjid, gun suci, ono kotoran, wes, kelek titik, singkir betul, singkir, segera singkir. Itu sudah sunatmu. Maka bagaimana kita belajar dari, aku tuh yang cek jam, kalau nggak ingat betul nanti jam, dia masih agak lama, aman, itu sih. Maka kita belajar dari sini. Maka orang yang berbuat baik itu nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah. Justru orang yang senantiasa mau dan memahami jati dirinya penuh dosa, itu tanda dia diberi rahmat oleh Allah. Jadi wong apik itu yang belum ngaku salah, yang nggak tahu ngaku salah, justru dia akan terjerumus kepada kesalahan. Maka kita lihat di situ saat bayi tidak bisa apa-apa, Allah memberikan rahmat. Tidak bisanya bayi apa-apa itu justru dipenuhi kalau kita belajar dari bayi. Di dalam kandungan saja tidak pernah cari makan, bisa makan tidak? Bisa. Jadi sehari itu bisa Allah. Karena tawakal Allah yang kuat itu saat jasad dia itu dikurangi secara fungsinya, lemah. Begitu jasad dia lemah, maka roh tadi yang ditiupkan oleh Allah akan memancarkan kuat kepada Allah. Maka yang kosong itu orang kosong ini isi bahasanya ini, kalau dia jawil ini kosong apa nih? Jasadnya dikosongin, diwakili. Kalau malaikat, begitu ada makanan di siang hari, tidak ada orang yang ngasih lu mau makan tak? Enggak. Terus kalau ada malaikat itu penting, maka akan diisi rohnya nanti itu begitu kosong akan diisi oleh Allah. Cahaya Allah nanti mudah sekali masuk. Maka mudah sekali rahmat Allah itu turun ke bulan Ramadan ini. Maka bagi kita yang kamu tadi sebelum Ramadan jalan ke masjid, begitu Ramadan masjid pertahankan itu tanda Allah sayang dan semakin sayang pada kita semuanya. Semoga yang hadir betul betul di mana biasa betul ke masjid karena ini betul saya mantap Pak. Ini karena rahmat Allah karena ini dan kembali. Maka disinilah kesempurnaan Allah dan badan fitrah manusia yang tadi sadar bersama dengan Allah diberi bekal sam'a wal basara wal fu'ad, pendengaran, penglihatan dan fu'ad itu mata. Maka bahasa Allah, mata kita guna apa? Mata kita untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar.
Tetapi kenapa orang yang pingsan dari mati semaput dipanggil tunggu betul. Padahal pas dipanggil tunggu betul mau semaput. Wong turu dipanggil sadar semua betul. Tidur posisi tidur ya, dipanggilnya dia sadar gitu. Pas tidur juga ya sok doyongnya pun ada mau. Padahal pas kupingnya masih, tapi bisa dengar nggak? Ada. Namun ya, matanya masih bisa melihat nggak? Tidak ada kesimpulan apa? Itu dia. Maka Allah meminjamkan asmanya sama kita. Wal Bashir, Bashir itu asmaul husna. As-Sami itu asmaul husna. Ya Allah tiupkan tadi itulah yang mendengar, yang melihat. Jadi kalau ini ada waktu setelah kata ini di dalam surat Al-Has, maka dengan kolbulah kita itu afalam yashiru fil ardi fatakuna qulubun ya'qiluna biha aw anta subhanahu biha fa in tamat absara wa ta'mal qulubul lati sudur. Di surat Al-Hajj ayat 22. Bukankah aku telah berikan kepada itu hati yang dengan itu kamu bisa memahami. Berarti kalau berakal, akal itu teruji. Lalu akal dan kepala itu tidak ada otak mungkin. Ada otak pikiran. Ulu yaqilu nabiya, di dalam hatimu kamu bisa memahami. Surat Al-Hajj 22. Berarti berakal, merenungkan, berpikir itu dengan kolbun, bukan dengan otak ini. Karena tadi itu jasad yang manusia itu dari tangan, maka sesungguhnya tangan ini, jasad itu hanya bayangan apa yang ada di dalam rohnya itu tadi. Maka seluruh niat yang diarahkan pada urusan jasad dia hilang, membayangkan. Maka yang disebut oleh Allah itu adalah dengan amal imannya yang ada di dalam hati. Maka di sini dibedakan oleh Allah. Ini cahaya Islam dan cahaya iman. Di dalam surat Al-Baqarah 14. Qalatil Arabu amanah, qalam tu'minu wa in qulu aslamna wa in qul imanu fi qulubikum wa in tuti'u wa rasulahu la ya'manu syai'an. Ada orang yang ya Rasulullah, aku telah beriman kepada Allah. Dia Muhammad dan dia itu baru Islam. Begitu aslam katakan dia baru Islam itu baru mendapat cahaya Islam, cahaya jasa dianya aja Islam loh. Dipertegas oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 22 itu cahaya Muslim, cahaya Islam. Belum iman, karena iman itu belum masuk di dalam dadamu. Maka cahaya iman itu di dalam surat 58 Mujadilah ayat 22 juga. Tapi tidak sampai jelas lebih jauh. Itu cahaya iman. Iman itu beramal, melangkah sudah pakai kolbun. Maka sungguh aku tidak melihat wajahmu, tubuhmu, bentukmu. Tidak, kita lihat adalah bahasa Allah Rasulullah. Kolbunmu, hatimu. Orang yang sudah ibadah sampai dilihat kolbunnya, Pak, itu sudah menghilangkan banyak perbedaan, Pak. Bukan diunduk, bukan rendah, itu jangan banyak. Karena sebenarnya yang ibadah itu fisik itu hanya ikut. Sejauh mana mahabbatullah itu yang dilihat oleh Allah. Kalau nanti gerakan mempengaruhi mahabbatullah bahaya, Pak. Namun yang lebih gerak, yang rasa sujud sempurna atau lupa. Karena tentu, makanya dilihat dalam kolbun. Ini mungkin Pak ini tetap fikir terus pikir itu surat orang Allah kan salah. Bahwa kami unik kok ikutilah aku kan itu itu kan jadi. Tetapi dalam proses peribadatan dan ruhiyahnya dilihat dari niatnya.